Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan memberikan informasi ya teman-teman. Jadi khususnya mengenai verbal ijazah ya. Jadi nanti di sini kita akan mencoba memberikan beberapa analisis ya teman-teman. Jadi ini solusi-solusi ini kita melihat berdasarkan analisa saya pribadi ya teman-teman. Jadi nanti silahkan kalau misalkan analisis ini misalkan ada yang kurang atau mungkin perlu ditambahi ya, mungkin ada yang perlu di cross check ya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan mengecek kembali apakah analisa-analisa kita nanti kurang sesuai ya. Tapi sebelum membahas ini ya, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasi Anda biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan menganalisa ya teman-teman, kita juga akan memberikan sebuah solusi, ini khususnya di verbal ijazah pada Info-GTK. Ya ini kita analisa berdasarkan pribadi ya teman-teman, jadi ini bukan dari siapa-siapa tapi berdasarkan pengalaman kita. Nah ini ada beberapa permasalahan ya, jadi yang ada nomor 1 ini nama salah atau kurang lengkap. Nah ini biasanya bisa dilihat juga ada di Info-GTK-nya atau mungkin bisa di ijazahnya atau mungkin bisa di PD Dikti ya. Di nomor 2 ada nomor ijazah tidak muncul ya, ada yang tidak muncul, ada yang nol ya, ada yang kosong. Nomor 3 NIM salah. Nah, NIM salah nanti kita juga akan membahasnya. Nomor 4 nama PT ganti atau tidak ada, atau mungkin PT-nya sudah tutup ya teman-teman, PT atau perguruan tinggi ya, atau mungkin kampusnya sudah tutup. Nomor 5 itu sama, nama prodi ganti tidak ada. Nomor 6 tahun masuk dan lulus salah. Ya, misalkan tahun masuk ada yang tertulis 1970 atau mungkin ada tahun masuknya salah. Nanti kita akan mencoba menganalisa teman-teman. Jadi kita akan memberikan solusi dan kita akan memberikan analisanya. Yang ketujuh, upload ijazah. Nah ini masih banyak ditanyakan bagaimana saya kok tidak bisa mengupload ijazah. Nah, yang bisa mengupload ijazah itu yang bagaimana, nanti kita akan menjelaskannya. Nomor 8 ada riwayat mengajar kosong. Nah ini juga sebenarnya sudah kita bahas ya teman-teman. Kalau teman-teman itu mau melihat di komunitas kita ya, sebenarnya informasi-informasi kecil itu sudah kita sampaikan di sini teman-teman ya. Jadi sudah kita berikan informasi-informasi kecil, jadi mengenai riwayat kosong itu kenapa ya, sebenarnya juga sudah pernah kita bahas ini ya. Jadi riwayat mengajar kosong pada verbal ijazah ya, itu nanti sebenarnya sudah pernah kita bahas di status atau postingan di YouTube kita. Selanjutnya nomor 9 status verbal. Ini status verbal ada yang selesai atau menunggu approve admin pusat. Jadi ini nanti kita akan melihat apakah status verbal ijazah kita itu sudah di approve atau sudah disetujui atau belum dari tim pusat. Oke, langsung saja kita akan membahas di nomor 1 ya. Pastikan tampilan ini tampilan selesai verbal ijazah ya teman-teman. Lihat data seperti ini berarti data ini diambil dari PD Dikti atau sivil ya. Oke, pastikan Anda sudah melakukan verbal ijazah. Nah, pastikan Anda juga memiliki sebuah ijazah ya teman-teman, karena nanti yang di verbal adalah ijazah S1-nya, bukan S2 ataupun S3 atau mungkin yang di bawah S1 ya. Selanjutnya ini untuk solusi nama salah atau kurang lengkap ya. Yang harus dilakukan adalah ini ya, cek nama di ijazah. Ini ada benar atau salah ya. Ini cek nama di ijazah sudah benar atau salah. Kalau misalkan benar ya berarti, kalau sudah benar berarti kita akan mengecek yang kedua di PD Dikti atau sivil. Ya ini caranya sudah ada di video kita ya teman-teman, silahkan dilihat saja. Nah terus cek ijazah ini juga harus cek ya, cek data di Dapodik. Nah ini ya, nah ini yang salah itu namanya di mana ya, namanya salah di mana ya. Terus misalkan nama kurang lengkap di belakang ya, ingat ya ini yang di belakang ya. Di PD Dikti itu karakter nama dibatasi 20 karakter atau huruf. Ini untuk di sivil atau PD Dikti ya. Misalkan contohnya Kumala Ayuning Puji Rahayu, ini yang muncul itu hanya 20 karakter saja ya, hanya muncul ini Kumala Ayu R ya. Nah misalkan ini ini 20 lebih nih, ini lebih dari ini 25 ya ini. Nah ini karakternya dibatasi 20, ini 25 karakter ya teman-teman. Kalau kita lihat, nah nanti yang muncul cuma ini ya, sebanyak 20 karakter.
Jadi tidak bisa full ya, tidak bisa full seperti ini. Ya, misalkan namanya kurang lengkap yang di belakang ya teman-teman, bukan di tengah loh ya. Kalau misalkan di tengah yang salah ya berarti cek lagi. Kalau ijazahnya sudah betul, ya cek di PD Diktinya. Nah, benar atau salah. Ya, kalau misalkan seperti ini, Ayu Kumalasari Ora Kemalan, ini 24 karakter. Yang muncul nanti hanya 20 karakter. Ya, mungkin seperti ini, Kem sama dengan 20 karakter. Tapi nanti ketika dicek di ijazahnya, pastikan ijazahnya sudah betul. Kalau di sivil itu biasanya yang karakter belakang itu yang tidak tampil ya. Karena memang dibatasi 20. Nanti misalkan namanya panjang ya ini ditarik aja ya. Berarti yang ditampilkan di PD Dikti biasanya hanya 20 karakter. Ya, bisa dipahami ya. Nomor 4, cek nama di Dapodik jika salah benarkan melalui lewat verbal PTK ya. Jadi nama salah kita juga, nama salah atau kurang lengkap kita juga harus tahu teman-teman detailnya bagaimana, yang salahnya itu di mana. Ya, kalau misalkan salahnya di info PTK, ya cek aja di Dapodiknya. Nanti misalkan salah ya benarkan lewat verbal PTK. Jika yang salah di PD Dikti ya benarkan ke kampus atau ke PT-nya. Nah, kalau yang salah di ijazahnya gimana Pak? Ya berarti juga tetap ijazah ini kan yang mengeluarkan adalah kampusnya. Ya nanti perlu dilakukan konfirmasi ke kampus atau PT-nya. Mungkin diberikan surat keterangan ya, surat keterangan kesalahan ijazah atau mungkin yang lain-lainnya. Ini ya. Jadi ini analisa yang kita lakukan untuk nama salah atau kurang lengkap. Nanti silahkan ditambahi jika ada yang perlu ditambahkan. Bisa dituliskan aja di kolom komentar. Selanjutnya nomor 2, nomor ijazah tidak muncul. Nah, nomor ijazah tidak muncul ini juga perlu di cross check teman-teman ya. Jadi yang harus dilakukan ketika nomor ijazah tidak muncul itu biasanya tidak muncul itu 0 ya atau kosong. Atau mungkin Anda salah ketik ya, salah ketik atau tidak ada. Salah ketik ini misalkan ketika upload ijazah. Ya, nanti di upload ijazah kita bahas di poin berikutnya. Ya, kalau 0 ya lakukan ya, cek data di PD Dikti atau sivil. Di sana jika di sana salah benarkan ke kampus atau PT-nya. Tetapi jika sudah benar dan yang salah di verbal ijazah ya, ini yang bukan yang salah ya, tapi yang tampil ya nih. Data yang tampil. Nah, ini ya, data yang tampil di verbal ijazah belum sesuai di PD Dikti. Nah, ini ya. Nah, ini kalau misalkan ya, jadi cek data di PD Dikti atau sivil, jika di sana salah, nah, benarkan ke kampus atau PT-nya ya, bahwa nomor ijazahnya salah. Ya, laporkan ke kampus, nanti silahkan ditunggu update di PD Diktinya. Nah, tetapi jika sudah benar dan yang tampil di verbal ijazah yang belum sesuai di PD Dikti, ya nanti tunggu aja di update verbal ijazah. Biasanya bisa terupdate ketika verbal ijazah ya, server verbal ijazah itu menarik lagi data dari PD Dikti itu sudah benar. Ya, karena pengalaman kemarin ya, pengalaman kita kemarin ada yang dinyatakan belum lulus, tapi ternyata kemarin kita cek ternyata datanya sudah sesuai. Itu berdasarkan status selesai atau masih proses status verbal ijazahnya. Nanti kita bahas di terakhir. Oke ya, status nomor ijazah tidak muncul sudah bisa dipahami ya. Jadi nanti cross check yang tidak muncul itu di mana. Kalau di PD Dikti ya laporan ke kampusnya. Kalau di kampus atau di PD Dikti sudah oke, sudah betul ya, tinggal ditunggu saja penarikan data lagi dari verbal ijazah ya. Jadi cek info GTK secara berkala ya, secara berkala. Nah, nih nanti cek info GTK secara berkala ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 3, NIM salah. NIM salah ini juga perlu di cross check teman-teman. Ini sama sebenarnya ya. NIM salah itu salah ketik saat memasukkan data ketika upload ijazah atau salah di PD Dikti atau sivilnya. NIM-nya itu yang salah di mana? Kalau misalkan yang salah ketika upload, jadi bisa dilakukan perbaikan ya. Nanti bisa dilakukan perbaikan. Tapi perbaikan ketika kita cek ya teman-teman, saat ini ternyata yang bisa melakukan perbaikan itu yang mengupload ijazahnya, tetapi statusnya masih menunggu proses approve sama admin. Itu bisa dilakukan perbaikan. Tetapi yang mengambil data dari Dikti ya, kita cek ternyata belum bisa, atau kita juga belum tahu ya teman-teman itu bisa dilakukan perbaikan atau tidak. Tapi intinya cross check aja di PD Diktinya ya. Nah, jika salah saat memasukkan NIM ketika upload ijazah ya, lakukan perbaikan dan ulangi lagi dari awal. Nah, ini masih bisa teman-teman. Jadi kalau NIM-nya salah ketika kita mengupload ijazah itu bisa dilakukan perbaikan ya. Kemarin sudah kita coba ya, ini kita coba itu bisa. Tetapi kalau yang dari Dikti ya, jika cek data di PD Dikti atau sivil, jika di sana datanya salah ya silakan benarkan dulu di kampus atau PT-nya. Tetapi jika di PD Dikti sudah benar dan yang salah yang tampil ya di verbal ijazah ini belum selesai ya,
Nah, ini ya kita coba edit dulu, sudah benar. Dan yang tampil di file ijazah belum sesuai, nah ini ya belum sesuai, ya kita tunggu update. Nah, cek info GTK secara berkala. Nah, ini ya. Jadi misalkan kita ulangi lagi ya, tetapi jika di PD Dikti atau Sivil itu sudah benar dan yang tampil di file ijazah belum sesuai ya, berarti belum sesuai, tapi di PD Dikti kita sudah benar. Nah, kita nanti akan ada dua opsi teman-teman. Opsinya gini, Anda file ijazahnya melakukan upload ijazah itu secara manual atau mengambil datanya itu dari Dikti. Kalau melakukan upload ijazahnya secara manual ya, berarti Anda harus melakukan perbaikan ulang ya kalau misalnya ada kesalahan. Asalkan ini belum di-approve atau belum disetujui oleh admin pusat. Karena yang melakukan upload ini kan teman-teman sendiri, jadi masing-masing guru. Tapi nanti yang melakukan verifikasi adalah tim pusat. Nah, tetapi jika yang di PDDT sudah benar dan data yang tampil profil ijazah itu belum sesuai, ya tunggu update saja di verbal ijazahnya. Misalnya nanti bisa berubah ya. Kita kemarin sudah mantau ternyata bisa berubah, yaitu ketika makanya cek info GTK secara berkala ya, ternyata bisa berubah. Selanjutnya nomor 4, nomor PT, nama PT ganti atau tidak ada. Ya ini harus diketikkan ya teman-teman ya. Pertama harus Anda pastikan Anda sudah mengecek di PT Diktinya ya. Nah, yang pertama lihat aja di ini ya, ketikkan karakter kunci. Misalkan Universitas Terbuka ya ketik saja terbuka, nanti akan muncul datanya. Misalkan Universitas Nusantara PGRI Kediri ya ketikkan aja Kediri. Nanti semua universitas yang ada di Kediri akan muncul ya, atau mungkin diketik sedikit-sedikit. Jika muncul tulisan the result cannot be loaded, ya ini artinya tunggu server normal kembali ya, karena ini datanya tidak bisa ditampilkan. Ya ini harus sabar. Kemarin sudah kita bahas ya mengenai ini. Terus jika nama PT-nya berubah atau ganti, ya silakan pakai nama PT yang baru. Ya, pakai nama PT yang baru. Karena nanti yang sudah lama Anda cari itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Ini atau mungkin sudah tutup ya. Kita analisa sudah ada atau mungkin sudah tutup kampusnya ya. Kalau sudah tutup nih, nah kalau sudah tutup ya, seperti ini ya. Nah ini kalau sudah tutup ya teman-teman, lihat bagaimana kalau sudah tutup Pak. Jika nama PT-nya berubah atau ganti ya silahkan pakai nama PT yang baru. Karena kalau nanti Anda mencari PT yang lama itu juga tidak akan muncul teman-teman ya, tidak akan muncul ya, karena tidak ada di database, sudah ada. Sama juga dengan PT yang sudah tutup. Kalau PT yang sudah tutup, cek aja di PD Diktinya ada apa tidak ya. Kalau misalkan ada atau misalkan ada kesalahan ya bagaimana ya, bisa dilakukan upload ijazah manual, tapi dengan catatan bahwa ini ya, jika data tidak ditemukan bisa dilakukan upload ijazah manual ya, karena datanya di PD Dikti tidak ada. Kalau mau kita ambil ya datanya jelas tidak ada, karena datanya di PD Dikti nggak ada. Karena verify ijazah ini sumber datanya diambil dua opsi, menarik data dari PD Dikti atau melakukan upload ijazah secara manual. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada tambahan silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Mungkin ada kesalahan dalam kita menjelaskan ya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan memberikan informasi-informasinya atau kita akan mengklarifikasinya ya. Solusi nomor 5, nama prodi ganti atau tidak ada, ini hampir sama ya dengan PT-nya ini ya. Mungkin bisa tidak ada atau tutup ya, itu sama ya. Caranya sama, ketikkan saja sastra seperti ini ya, ketik aja pangan. Misalkan prodinya bahasa dan sastra Inggris ya, ketik saja sastra. Misalkan ilmu dan teknologi pangan, mikrologi ya, ketik aja pangan. Kalau muncul nomor 2 ya berarti ini tunggu servernya. Nah, nomor 3 jika nama prodinya berubah atau ganti ya, coba aja pakai prodi yang baru ya. Biasanya ini satu uraiannya teman-teman. Kalau misalkan PT-nya tutup ya jelas prodinya nggak ada. Ya, jika nama prodinya berubah ganti ya silahkan pakai nama prodi yang baru. Kalau tidak ada ya bisa dilakukan upload ijazah manual. Ya, kemungkinan bisa tutup atau mungkin bisa yang lainnya ya. Karena ini kalau sudah berubah atau berganti, yang namanya database ya, kalau misalkan sudah di replace ya, yang jelas otomatis ya sudah tidak ada, kemungkinan sudah memakai prodi yang baru. Oke, nomor 6 ini tahun masuk dan tahun lulus salah. Nah, ini yang baru terbiasanya yang sering kita temui ya, tahun masuk tertulis 1970 atau default system. Ini sebenarnya default system ya 1970 ini, kalau kita menganalisa dari berbagai komentar, berbagai informasi ya, 1970 ini biasanya default system. Artinya ini bukan diinputkan, tetapi memang default sistemnya mungkin dari apa ya,
aplikasinya atau programmernya, ya ini default sistemnya. Kemungkinan tahun masuknya kosong atau tidak tertulis ya, sehingga muncul default sistemnya 1970. Nah ini sebenarnya menurut kita sih enggak masalah ya, karena ketika kita cek di poin 6 di hasil verbal ijazah itu tidak menampilkan tahun masuk teman-teman. Jadi yang ditampilkan hanya tahun lulus ya. Nah tahun masuk ini nanti ya pastikan Anda sudah mengecek di PD Dikti, di sana pastikan sudah benar. Yang nomor 2, tahun masuk kosong atau 0 ya, masuk atau 0 ya, ini dilihat. Kalau masuk 0 ya tahun lulus salah ya, ini lakukan cek data di PD Dikti atau sivil ya. Jika di sana sudah benar dan valid sedangkan sudah di-verify ya, tunggu update sistem ya. Jika di PD Dikti salah, maka lakukan perubahan di PT atau kampusnya. Ini kalau di PD Dikti salah, ya lakukan perubahan di kampusnya. Tetapi kalau sudah benar, ya kita nunggu update sistem. Artinya 1970 ini default sistem. Kalau misalkan 0 atau kosong ya, di verify ijazahnya ya belum tampil, ya berarti kita harus menunggu update sistemnya. Atau kita menunggu di poin 6 ini ya, di hasil verify ijazah ya, tidak menampilkan tahun masuk, jadi yang ada hanya tahun lulus. Jadi pastikan data di sivil atau PD Dikti di sana ada dan benar ya. Poin 6 ini nanti seperti ini teman-teman. Ya ini ya. Jadi ini verify ijazahnya yang sudah statusnya selesai. Ya ini statusnya sudah selesai. Nah kalau yang sudah selesai, lah ini ada 2 metode verify. Ini API. API itu berarti dia mengambil data itu dari PD Diktinya. Ya ini data ini diambil dari PD Dikti. Tapi kalau metode verifalnya upload, ya upload ini ya dilihat dilihat berarti kalau upload kita mengunggah ijazah. Lah ini harus status verifalnya harus menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Jadi masih menunggu. Nah, terkait dengan tahun masuk ya teman-teman. Nah, ternyata tahun masuk di sini juga tidak ada teman-teman ya di hasil verifal ya, karena datanya tidak ada. Jadi tahun masuk tidak ada ya. Kalau kita cek adanya hanya tahun lulus. Nah, maka pastikan data di PD Dikti tahun lulusnya itu sudah oke, tahun masuknya juga sudah oke. Artinya di sini nanti juga tidak akan tampil tahun masuknya. Tetapi data di PD Dikti kita sudah oke. Di sini juga sama ya teman-teman. Baik yang mengupload ijazah secara manual ataupun yang menggunakan tarik data dari PD Dikti itu sama ya, tidak menampilkan tahun masuk. Nah, pastikan tahun masuknya itu sudah di cross check di PD Dikti. Ya. Anda misalkan mengupload ijazah itu juga tidak ada tahun masuk ya teman-teman, adanya tanggal dan tahun lulus. Jadinya ada tahun lulus ini. Saya tidak kemarin cross check juga tidak ada tahun masuknya ya. Jadi mungkin yang solusi untuk teman-teman yang tahun masuknya tertulis 1970 00 ya, lakukan cross check di PD Dikti ya. Bisa dipahami ya untuk nomor 6. Nanti ada kurang lebihnya ya, silahkan dituliskan aja di kolom komentar. Ya ini solusi untuk upload ijazah ya, yang harus dilakukan ya. Upload ijazah ini hanya dapat dilakukan jika ya data di sivil atau di PD Dikti ini tidak ditemukan ya, tidak ditemukan, atau mungkin cek tahun lulus Anda jika di bawah 2003 itu boleh dilakukan upload ijazah manual ya. Ini opsional ya teman-teman. Kalau misalkan kita melihat edaran dari Dikti ya, dari tahun 2003 ke bawah itu banyak yang belum masuk ke sistem PD Dikti ya. Edarannya ada, nanti kita lihat ya, edarannya ada. Nah, kalau misalkan ini di PD Dikti tidak ada ya, jadi data tidak ditemukan ya, silahkan lakukan upload ijazah secara manual, tapi dengan syarat nomor 1 bahwa bisa mengupload itu ketika data tidak ditemukan. Nah, yang nomor 3 ini yang pentingnya harus dilakukan dulu sebenarnya ya, konfirmasi ke kampus atau PT Anda mengenai data di sivil atau data Dikti Anda ya. Apakah data Diktinya itu memang di sana tidak bisa dimasukkan ya, ini ya. Atau mungkin di sana masih ada kesalahan ya. Jika memang belum masuk atau tidak bisa dimasukkan ya, silahkan upload ijazah secara manual. Tetapi jika masih bisa diupdate oleh sivil atau PD Diktinya ya, jadi kampusnya itu masih bisa mengupdate ya, silahkan tunggu perubahan di PD Dikti atau data di sivil. Nanti kalau sudah di PD Dikti atau sivil ini sudah oke ya, artinya sudah disetujui, sudah datanya masuk ya, lakukan nomor 4 ini, lakukan cek info GTK secara berkala ya, secara berkala, dan jika data sudah benar, nah ini data sudah benar, lakukan verbal ijazah, Nah ini nanti sama teman-teman. Kalau misalkan datanya dari PD Dikti ya, berarti kita harus menunggu data di DPD-nya, data PD Diktinya berubah dulu baru kita lakukan verbal ijazah. Tetapi jika kita mengupload manual, jika ada kesalahan silakan bisa diperbaiki atau diperbarui selama statusnya belum diupload oleh admin pusat.
Oke ya, kita lanjutkan untuk nomor 8. Nanti kalau kurang jelas tuliskan aja di kolom komentarnya ya. Pastikan Anda tidak men-skip video ini ya teman-teman, karena nanti ketika Anda skip, Anda tidak membaca ya, yang jelas nanti Anda akan gagal paham atau salah paham ya. Nomor 8, solusi riwayat pendidikan kosong. Nah, ini yang harus dilakukan ya, dikarenakan ini ya kemarin sejak adanya update sistem ya, pembenahan terus di sistem pusat, itu ternyata riwayat pendidikan ini kosong ya, dikarenakan update atau maintain sistem di verified ijazah. Ternyata banyak riwayat pendidikan yang kosong ya, karena mungkin ditemui ya banyak yang riwayatnya mungkin masih kurang sesuai ya, sehingga riwayat pendidikan ini masih dikosongkan ya. Kita tidak tahu riwayat pendidikan ini dikosongkan sementara atau nanti bisa muncul ya. Yang perlu dilakukan adalah sabar dan lakukan cek info ketika secara berkala ya, karena status riwayat pendidikan kosong ini semua ya teman-teman. Jadi tidak hanya di 1-2 orang, tapi hampir seluruh yang kita cek yaitu sama, riwayat pendidikannya kosong ya. Jadi sabar. Nomor 9 ini solusi status verified ya, ini selesai atau menunggu upload admin. Ya, ini sudah jelas ya teman-teman. Kalau yang statusnya sudah selesai ya otomatis tidak bisa diperbaiki ya. Nah, ini tidak bisa diperbaiki karena sudah selesai. Tapi kalau menunggu upload admin, lah ini yang jelas ini prosesnya adalah manual atau upload ijazahnya secara manual. Lah yang harus dilakukan adalah sedang dilakukan pengecekan ijazah atau data Anda. Ini kalau menunggu upload admin ya. Jadi sedang dilakukan pengecekan ijazah atau data Anda oleh tim pusat ya. Karena ijazah yang diupload itu pastinya akan diverifikasi oleh tim pusat ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah selesai, pastikan datanya benar. Kalau masih menunggu ya ditunggu, berarti masih ada proses verifikasi. Nomor 2, jika ada perubahan masih bisa dilakukan perubahan. Nah ini kalau statusnya ini menunggu upload admin. Ya misalkan ada kesalahan NIM atau nama, karena kan kita menginput sendiri ya teman-teman. Kalau upload ijazah itu, nah nanti misalnya bisa dilakukan selama prosesnya masih menunggu upload admin. Tapi kalau sudah selesai, kemarin kita coba untuk perbaikan belum bisa ya. Tapi kalau kita mencoba dengan status yang menunggu upload admin ya, seperti ini ya teman-teman. Statusnya menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Nah, ini ketika kita melakukan perbaikan hasil validasi ini kemarin masih bisa. Tetapi kalau yang prosesnya sudah selesai ini ya, ini kita coba perbaikan belum bisa. Kita juga belum tahu ya teman-teman. Ini belum bisa atau tidak bisa. Ya, kita tidak tahu. Karena kita coba untuk perbaikan hasil ini sudah tidak bisa. Karena yang seperti ini ya, EPI ini datanya diambil dari PD Dikti. Tapi kalau yang upload manual ini berarti harus dilakukan verifikasi oleh tim admin ya, menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Ya, nah solusinya bagaimana teman-teman ketika seperti ini ya? Solusinya sabar, ditunggu saja, cek info ketikanya secara berkala ya, karena ya pastinya ya admin itu akan yang diupload itu mungkin bisa ribuan ijazah yang harus diverifikasi ya. Jadi kita sabar menunggu dan silahkan cek info ketikanya secara berkala. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nanti ini berdasarkan analisa kita, nanti silahkan jika ada yang kurang silahkan ditambahkan. Jika mungkin ada kesalahan ya bisa silahkan dibantu untuk meng-cross check atau mengkonfirmasi apakah ini kita ambil berdasarkan pengalaman kita sendiri ya, berdasarkan kita analisa ya, ternyata mungkin solusi-solusi yang bisa kita berikan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.